जिसको तूने मारने की कोशिश की। लाठी चार्ज! Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT-TV kembali hadir menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT-TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Singham Returns. Film ini menceritakan tentang perjuangan seorang polisi yang ingin menggulingkan pejabat korup yang masih terus-menerus ingin memerintah negaranya. Bagaimanakah usaha yang dilakukannya? Berhasilkah ia mewujudkan keinginan dan usahanya tersebut? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Singham kesal mendapatkan pengaduan dari salah satu anggotanya tentang sikap anak-anak bermotor yang mengganggu ketenangan warga. Ia pun langsung mendatangi jalan protokol di mana anak-anak muda tersebut melakukan pelanggaran. Namun setelah ditangkap, mereka mengatakan hanyalah anak-anak. Singham yang marah langsung menampar mereka dan mencoba menyadarkan mereka tugas yang harus dilakukan oleh seorang pelajar. Sementara di tempat lain, pertemuan anggota partai telah dimulai dan diketuai oleh guruji yang menginginkan peran pemuda ikut serta dalam partai mereka. Dalam pertemuan itu, ia juga memperkenalkan Sunil Prabat yang merupakan mantan tentara angkatan darat yang ingin bergabung dengan mereka memajukan negara melalui partai tersebut. Di tempat lain, pertemuan digelar oleh Baba yang mengatakan dirinya sakti dan bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Banyak pasien yang datang untuk bisa berobat kepada Baba, hingga tak sulit bagi mereka membayar mahal pada Baba yang berniat menipu mereka. Tawa penuh kemenangan pun dilakukan Baba bersama Prakas Rao. Mereka menertawakan semua orang yang memiliki kelemahan iman datang kepada Baba. Namun pembicaraan mereka didengar oleh Bola, salah satu pasien Baba yang mengancam Baba akan melaporkan kepada polisi. Baba dengan cepat langsung mencekik Bola hingga tidak lagi bernapas. Setelah menghabisinya, ia meminta anak buahnya untuk menyingkirkan Bola dan melanjutkan rencana mereka untuk menghancurkan guruji yang dianggap berbahaya bagi mereka. Di tengah perjalanan, Singham membatalkan minum kopi bersama kekasihnya setelah menerima telepon dari salah satu rekannya. Namun di tempat lain, sebuah ambulans yang dikendalikan oleh Mahesh dan penuh bermuatan uang ditabrak oleh sebuah truk hingga membuat ambulans tersebut masuk ke sungai. Baba datang menemui guruji untuk membicarakan apa yang dikatakan oleh guruji. Bisa membuat banyak partai memutuskan kerjasama dengan partai guruji. Namun guruji meminta mereka untuk tidak perlu ikut campur dalam urusan dirinya dan urusan partainya. Guruji berkata tidak perlu koalisi dengan partai-partai yang berisikan koruptor. Di kantornya, Singham mendapatkan laporan dari keluarga Mahesh yang sudah 2 hari tidak kembali ke rumah mereka. Singham mencoba mencari tahu tentang Mahesh. Hingga ia mendapatkan laporan dari salah satu anggotanya kalau mereka menemukan satu unit motor Mahesh yang berada di dekat Boirgat. Namun mereka tidak menemukan Mahesh. Daya yang merupakan orang kepercayaan Singham meminta Singham untuk datang ke Boirgat. Inspektur dari kepolisian setempat mengatakan telah menemukan sebuah mobil ambulans yang tenggelam di sungai tersebut. Dengan cepat, mobil tersebut diangkat ke permukaan dan menimbulkan daya tarik masyarakat untuk melihat langsung. Singham terkejut ketika melihat supir tersebut melihat isi dari ambulans uang yang telah basah dan bercampur lumut. Merasori yang merupakan salah satu wartawan yang menjadi musuh para polisi telah datang. Merasori langsung memberikan laporan kalau ambulans yang ditemukan tenggelam tersebut adalah milik Vikat Sam yang merupakan orang kepercayaan Satyaraj Chandra Baba. Keluarga Mahesh yang telah diberitahu langsung merasa tertekan dan menangis di hadapan tubuh Mahesh. Singham yang juga merasa terpukul meminta anak buahnya membawa istri dan ibu Mahesh untuk keluar dari ruangan tersebut. Singham meminta pihaknya untuk mencari tahu kapan ambulans itu meninggalkan Mumbai.
Semua mulai bergerak dan mencari tahu melalui kamera pengawas yang terpasang di semua pintu masuk tol. इसका मतलब 10 करोड़ का राज वहीं छुपा है। Singham mendatangi Baba yang tengah bertemu dengan banyak pasiennya. Baba menghentikan ritualnya dan menyambut kedatangan Singham. Ia diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. Baba mencoba membela diri tentang ambulans yang dimilikinya melintas secara rutin ke 4 kota di Mumbai. Singham mengatakan, bila Baba benar terlibat dengan tangannya sendiri, ia akan menarik Baba ke pengadilan. Karena uang tersebut diyakini adalah uang hasil korupsi. Baba mencoba menenangkan Prakasrao yang mulai panik karena rencana yang ia susun akan lebih baik untuk menyingkirkan Singham dan Guruji sekaligus. Singham mencoba mengantar Guruji yang akan pergi. Dalam perjalanan tersebut, Singham mengatakan ia curiga kalau Baba dan Prakas ada hubungannya dengan kematian Mahes. Bersamaan dengan itu, orang-orang mencurigakan tersebut langsung menembaki mobil yang ditumpangi Guruji dan juga Singham. Dengan cepat, Singham dan anggotanya melakukan perlawanan hingga baku tembak pun terjadi. Singham mencoba mengeluarkan Guruji dari dalam mobilnya dan menyembunyikannya dari penyerang tersebut. Guruji yang sudah diamankan membuat Singham terjun langsung untuk menembaki mereka. Hingga ia tidak menyadari salah satu penyusup berhasil mendekati tempat Guruji berada. Singham yang melihat hal itu berlari mengejar mereka dan melindungi kembali Guruji. Tapi Guruji yang melihat 2 orang bertopeng mengincar dari arah belakang Singham langsung berlari dan merangkulnya hingga di saat bersamaan beberapa peluru berhasil menembus Guruji. Singham yang terkejut langsung membalikkan tubuhnya dan menembak mati pelaku. Tapi ia gagal karena mereka telah berhasil melarikan diri dan Guruji pun tidak bisa ia selamatkan. Bantuan yang datang langsung membawa Guruji yang telah tidak bernyawa. Mereka juga membawa beberapa orang yang tewas dalam insiden tersebut. Berita penyerangan Guruji pun mulai menyebar. Hal itu membuat semua pendukung partai Guruji menjadi sedih. Banyak pihak yang mengatakan kalau Singham harus bertanggung jawab. Di kantor pun Singham telah mengajukan surat pengunduran dirinya karena ia membenarkan dirinya kalau ia tidak mampu melindungi Guruji dalam pengawasannya. Tapi komisaris yang melihat surat tersebut tidak mengizinkannya. Ia hanya memberi Singham waktu 1 sampai dengan 2 minggu untuk bisa beristirahat hingga ia tenang. Ayah Singham mencoba menelpon putranya atas masalah yang menimpa dirinya dan memintanya pulang untuk bisa menenangkan diri. Singham menurutinya dan membawa serta Afni kekasihnya untuk bisa bertemu orang tuanya. Kepergian mereka malah menjadi fitnahan di kalangan wartawan dan mengatakan kalau Singham melarikan diri dari kota ini. Kedatangan Singham dan Afni disambut bahagia oleh kedua orang tua Singham. Namun setelah Singham tiba, ia mohon izin kepada kedua orang tuanya untuk pergi ke Fadapur dan meminjam mobil ayahnya. Singham mendatangi sebuah tempat yang sudah lama tidak didatangi oleh orang. Ia memasuki secara diam-diam dan melihat apa yang ada di dalam tempat tersebut. Sementara Daya yang ia minta untuk menyelidiki tempat lain mulai melaporkan hasil penyelidikannya kepada Singham. Singham yang ingin pergi kembali ke tempat lain dipaksa ibunya untuk membawa serta Afni dalam perjalanan tersebut. Mau tidak mau Singham membawanya. Daya menelpon Singham yang tengah berdoa di kuil. Afni yang mengantarkan Singham menerima telepon tersebut. Daya mencoba menjelaskan kalau Altaf telah masuk ke gudang Fadapur. Tak lama dari Afni memutuskan telepon tersebut, ia langsung membicarakan pesan yang disampaikan oleh Daya. Mendengar hal itu, Singham langsung pergi meninggalkan Afni tanpa memberi penjelasan kepada Afni yang banyak bertanya tentang kasusnya. Di pabrik Altaf Khan banyak yang melakukan penghitungan uang-uang dan mereka diminta untuk berhati-hati agar tidak terpantau oleh pihak KPU. Tapi tiba-tiba mereka terkejut ketika Singham menerobos masuk dan langsung menyerang mereka bertubi-tubi. Namun serangan Singham terhenti ketika Altaf Khan menodongkan senjata ke hadapan Singham. Dengan satu gerakan, Singham berhasil mengambil senjata tersebut dan memukul Altaf. Ia juga mengatakan kalau dirinya yang akan membawa Altaf sebagai bukti kejahatan yang ditutupi dari Prakas dan juga Baba. Berita penemuan uang tersebut tersebar di berbagai berita di televisi hingga berita pengunduran diri Singham yang berpura-pura. Prakas datang menemui Vikram, salah satu orang yang tahu tentang misi Singham. Ia mengancam Vikram tapi dengan cepat Vikram mengusirnya keluar dan ia tidak peduli tawaran koalisi yang ditawarkan oleh Prakas. Karena ia tahu kejahatan yang pernah dilakukan oleh Prakas dan juga Baba. Bahkan ia meminta mereka bersiap untuk ditangkap. Prakas yang panik mulai mengadukan pada Baba kalau ia tidak mau hidup dalam penjara. Tapi Baba yang memiliki banyak ide mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena ia yang akan menyingkirkan Singham dengan sangat kejam.
Singham mengawasi pengiriman Altaf Khan ke penjara pusat. Iring-iringan mobil pun terjadi di ruas jalan utama hingga mereka memasuki jalan raya yang tampak lengang. 4 mobil hitam mulai mencoba membuat kekacauan dan meledakkan satu mobil dari iring-iringan tersebut hingga ledakannya membuat mobil lain ikut bersama. Baku tembak tak lama kembali terjadi. Singham yang telah bersiap langsung mengambil senjatanya dan membalas serangan mereka. Kondisi mereka benar-benar tidak bisa diperhitungkan karena jumlah penyerang lebih banyak dari mereka. Hingga dengan cepat penyerang bertopeng tersebut menembak mati Altaf dan penjaga yang mengawalnya. Altaf yang masih bisa bernapas harus dipertahankan hidup agar bisa menjadi saksi kejahatan Prakas dan juga Baba. Altaf yang telah berhasil dibawa ke rumah sakit tengah mengalami koma dan tidak tahu kapan ia akan siuman. Sementara di tempat lain beberapa rumah yang merupakan calon kandidat untuk mengikuti pemilihan umum dari Partai Guruji diserang oleh orang-orang misterius. Mereka juga mendapatkan ancaman untuk segera mundur dari pemilu atau orang-orang Prakas akan menghabisi semua dari mereka. Afni pun mendapatkan ancaman namun ia diselamatkan oleh pemuda yang seringkali mendapatkan hukuman dari Singham. Mereka bahkan memukul mundur orang-orang yang mengacau di salon Afni. Hingga tak lama Singham datang dan membela pelajar tersebut. Setelah selesai membereskan mereka, Afni memeluk erat Singham yang langsung mengucapkan terima kasih kepada pelajar yang telah membantu calon istrinya. Singham mendapatkan berita kalau keluarga Mahes harus meninggalkan tempat tinggal mereka. Singham dan Daya langsung mengunjungi mereka. Usha, istri Mahes, mencoba menenangkan Singham, tapi Singham tahu ada yang disembunyikan oleh Usha dan kesedihan Usha yang belum hilang. Tak lama Usha menangis dan membuat Singham benar-benar merasa kecewa karena ia belum juga bisa mengungkap kematian Mahes. Singham mengungkapkan kekecewaannya pada pemerintah yang mengusir keluarga Mahes dari kediaman mereka. Ia meminta Daya untuk mengantar Usha dan ibunya ke kediaman Bibi Singham. Tak lama petugas datang dan melaporkan kalau Prakas mencoba membeli suara masyarakat untuk pemilihan yang akan datang. Singham langsung mendatangi orang-orang yang telah mengambil uang yang dibagikan oleh Prakas. Singham memukuli mereka tanpa henti hingga salah satu ibu dari pelaku mencoba menghentikan Singham dan mengatakan suatu hari Singham juga pasti menerima uang tersebut. Sambil menangis, ibu itu mengatakan uang tersebut untuk kepentingan berobat anak-anaknya yang sedang sakit. Singham hanya terdiam memandang warga miskin yang telah menerima uang tersebut. Ada sedikit kesedihan di matanya hingga ia pergi sambil menahan tangis. Singham dan beberapa petugas langsung menuju rumah sakit setelah mereka mengetahui kalau Altaf telah sadar dari komanya. Singham mengatakan kalau ini kali pertama polisi melindungi penjahat sementara teman-teman Altaf sendiri ingin Altaf mati. Altaf terdiam dan mengatakan ia akan menceritakan semuanya. Semua uang yang diberikan kepada pihak Prakas Rao untuk menyetujui proyek yang disimpan oleh orang kepercayaan Baba. Uang tersebut dibawa ke pabriknya menggunakan ambulans dan akan digunakan untuk menyuap semua rakyat pada pemilihan yang akan datang. Namun tiba-tiba ambulans yang biasa digunakan mogok. Tak lama Mahes datang dan memeriksa yang terjadi tapi mereka menolak bantuan Mahes. Namun Mahes langsung memperbaiki mobil tersebut dan tak lama kemudian ambulans itu bisa kembali berfungsi. Tapi sikap Altaf membuat Mahes merasa curiga dengan apa yang ada di mobil tersebut. Hingga dengan cepat Mahes meminta Altaf membukanya. Mau tidak mau Altaf membukanya dan membuat Mahes terkejut melihat uang begitu banyak di dalamnya. Dengan cepat Altaf mencoba menembak Mahes tapi Mahes berhasil menghindar dan langsung membawa ambulans. Altaf yang gagal mengejarnya langsung meminta bantuan kepada Baba hingga anak buah Baba dikirim untuk menghabisi Mahes. Altaf juga mengatakan Baba dan Prakas juga yang telah menghabisi Guruji dengan rencana penyerangan yang telah dilakukan. Singham langsung mendatangi Baba di kediamannya. Ia mengatakan kepada Baba kalau Altaf telah mengatakan semua kejahatan Baba dan juga Prakas. धारावी झोपड़पट्टी में दारू की भट्टी लगाता था। Anggota kepolisian mulai menjaga agar mereka tidak saling menyerang, tapi di balik itu semua anak buah Baba tengah merencanakan sesuatu. Mereka yang telah menyiapkan botol-botol kosong langsung melempari para petugas hingga Singham memerintahkan Daya untuk memimpin teman-temannya. Daya langsung mengambil tongkatnya dan langsung memukul semua orang yang ingin menghalangi mereka membawa Baba. Prakas tertawa melihat Baba telah dibawa. Ia mengatakan akan menggunakan kesempatan ini untuk kepentingan sendiri. Kekacauan meluas hingga unjuk rasa dari semua orang-orang Baba meminta Singham untuk mundur dari jabatannya mulai dilakukan. Bahkan mereka secara brutal menghancurkan mobil siapapun yang ada di hadapan mereka. Kericuhan itu pun menjadi berita utama yang disiarkan secara langsung.
Kericuhan merajalela. Singham tidak peduli sama sekali. Ia tetap membawa Baba ke pengadilan. Tapi Baba yang mengerahkan orang-orangnya langsung memberi kode untuk bisa membuat kericuhan itu semakin melebar. Tak lama Altaf Khan datang dikawal oleh Daya dan teman-temannya. Di tengah kericuhan tersebut, ledakan besar terjadi berulang kali hingga beberapa massa membubarkan diri. Tapi orang kepercayaan Baba telah berhasil menyusup dan langsung menjalankan rencana mereka menembak mati Altaf Khan. Semua teman-teman Singham yang terluka dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Komisaris Adhikari mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri atas kekacauan yang telah terjadi. Ia meminta Baba untuk melepaskannya dan menghentikan Singham. Karena kurangnya bukti dan saksi, Baba akhirnya dibebaskan. Tepuk tangan kemenangan dilakukan oleh orang-orang Baba. Tak lama Baba memberikan ejekan kepada Singham yang akan diperiksa oleh bagian Menteri Dalam Negeri. Adhikari datang menemui Singham dan menjelaskan semua yang terjadi. Singham mengatakan ia tidak akan membiarkan penjahat menjalankan negaranya. Adhikari mencoba menenangkan Singham dan mengatakan semua bisa kehilangan jabatan mereka bila Singham berbuat seperti itu. Singham pun membuka seragamnya dan akan melakukan apa yang menurutnya benar. Tindakan tersebut diikuti banyak petugas polisi yang tidak ingin negara mereka dipimpin oleh seorang penjahat seperti Baba dan juga Prakas. Semua anggota polisi dari berbagai daerah di Mumbai mengikuti aksi yang dilakukan oleh Singham. Mereka melepas seragam mereka dan membantu Singham untuk bisa menangkap Baba dan para anak buahnya. Kediaman Baba pun dijaga ketat oleh pengikutnya dengan senjata lengkap di tangan mereka. Ia tidak mengetahui kalau barisan polisi yang berjumlah ratusan tengah mendatangi kediamannya. Singham membuka paksa gerbang rumah Baba. Kedatangan mereka pun disambut oleh pengikut Baba dan langsung terjadi perkelahian di antara mereka. Melihat mereka terdesak, Baba dan Prakas memilih pergi dari tempat itu. Daya dengan cepat mendobrak pintu tersebut dan menembus pertahanan Baba. Baba memohon ampun kepada semua polisi yang telah memukulinya. Ia meminta Singham dan polisi lain untuk kembali, tapi Singham tidak lagi banyak bicara. Ia mengambil senjatanya dan langsung meluncurkan 2 peluru ke tubuh Baba. Prakas yang tertangkap pun mendapatkan perlakuan yang sama. Singham meminta semua teman-temannya untuk menghabisi mereka semua. Prakas yang ketakutan mengatakan di hadapan mereka kalau ia akan memberikan kesaksian tentang kejahatan Baba. Semua diliput secara langsung oleh Merasori. Prakas pun mulai meracau dan mengatakan beberapa kejahatan Baba yang menggunakan jutaan uang gelap dalam pemilu. Singham telah tidak bisa mengendalikan emosinya. Ia mengambil senjatanya dan berniat menghabisi keduanya. Tapi Merasori mencoba mencegah dan mengatakan kalau negara masih membutuhkan polisi seperti Singham. Mera meminta Singham menahan emosinya karena ia telah memiliki bukti dan akan membantu Singham dan anggota yang lain. Beberapa minggu kemudian, Partai Bhartiya Lok yang merupakan partai rintisan Guruji akhirnya menang dalam pemilihan tersebut dengan memperoleh suara terbanyak. Baba yang telah menjalankan persidangannya tetap sombong dan mengatakan pada Singham kalau pengadilan tidak akan menyakiti dirinya. Dan dalam waktu dekat mereka pun bisa dengan cepat keluar dari penjara dan menjalankan kembali kejahatan yang telah mereka rancang. Singham terdiam dan memandang mobil pengiring Baba dan juga Prakas. Di tengah perjalanan, mobil yang membawa Baba dan Prakas terhenti. Anggota polisi berbohong pada Baba dan Prakas kalau mobil mereka mengalami kerusakan. Padahal mereka telah merencanakan hal lain dengan Singham. Di mobilnya, Singham pun telah bersiap dan semua polisi meninggalkan mobil Baba dan Prakas hingga membuat mereka panik. Hingga tiba-tiba sebuah truk datang dan menabrak mobil yang memuat Prakas dan juga Baba. Hal itu membuat mobil tersebut terpental dan menabrak gardu listrik yang ada di samping mobil mereka. Hingga ledakan besar terjadi dan menewaskan keduanya. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Singham Returns. Singham akhirnya mampu menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Ia berhasil menghabisi musuh-musuhnya yang selama ini telah berbuat zolim dan juga begitu jahat menindas para masyarakat. Ia membuat skenario seolah-olah kedua penjahat yang selama ini ia incar mati dalam tindakan kecelakaan, padahal semuanya telah ia desain bersama dengan timnya. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Ingat untuk selalu dukung Islam TTV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.